Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang warga negara yang beranggotakan Aidil Faruzi, Doni Firmansyah, Fala Agil Windira, Muhammad Asmullah. Berdasarkan apa, Don? PPT-nya. Yang pertama, penduduk negara. Setiap orang yang tinggal di suatu negara, meskipun warga negara tersebut atau warga negara asing. Contohnya, seperti uh, turis. Turis itu kan dianya kan, bukan turis. Contohnya kayak orang nggak dikenal gitu, tapi dia tinggal di suatu negara. Nah, itu termasuk penduduk negara. Sedangkan yang kedua, warga negara. Setiap orang yang memiliki status warga negara di suatu negara, meskipun tinggal di negara lain. Contohnya itu adalah turis. Misalnya orang Malaysia itu pergi dia datang ke Indonesia, kan dia punya warga negara. Itu termasuk warga negara. Yang kedua, penentuan status warga negaraan. Yang pertama, kelahiran. Cara menentukannya dengan menggunakan asas ius soli dan asas ius sanguinius. Asas ius soli itu kewarganegaraan yang mengikuti tempat kelahirannya, sedangkan asas sanguinius itu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua, perkawinan, yaitu dengan menggunakan asas kesatuan hukum di mana suami istri yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda di salah satunya harus mengikuti kewarganegaraannya, entah itu kewarganegaraan ibu atau ayahnya. Yang ketiga, kewarganegaraan. Cara menentukannya dengan melakukan permohonan atau pemberian dari negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2026. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aidil Faruzi. PPT-nya, Don, slide ke bawah. Aidil, PPT-nya, Don. udah nih. Asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas sanguinis atau asas keturunan. Asas sanguinis atau asas keturunan atau hubungan kekerabatan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah. Artinya, meskipun seorang anak lahir di negara lain atau tidak bergantung pada kewarganegaraan orang tuanya, maka kewarganegaraan anak tersebut bergantung pada orang tuanya. Yang kedua, asas ius soli atau tempat lahir. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yaitu US berarti hukum, arahan, usulan, dan soli yang artinya negara. Berasal dari kata solam yang berarti tanah. Artinya daerah atau berarti daerah. Prinsipnya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat ia lahir. Yang ketiga, bipatride. Bipatride adalah orang yang kewarganegaraan ganda. Kedua hak kewarganegaraan ini didasarkan pada negara, di mana anak tersebut dilahirkan di negara A, berlaku asas ius soli atau berdasarkan tempat lahir. Namun apabila orang tua tersebut dilahirkan di negara B, maka asas ius sanguinis berlaku berdasarkan keturunan biologisnya. Yang ketiga, multipatrida. Multipatrida adalah seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan atau lebih kewarganegaraan ganda. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan ganda memperoleh atau mengajukan permohonan kewarganegaraan di negara lain setelah dewasa tanpa melepas kewarganegaraan lamanya. Slide selanjutnya, Don. Bisa langsung. Selanjutnya asas kewargaan uh, Selanjutnya asas kewarganegaraan yang pertama
apatride. Apatride adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi pada orang yang lahir di negara dengan prinsip berbeda. Negara B tidak dapat memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di negara B dan menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan biologis. Namun orang tuanya bukan warga negara B. Sekalipun orang tua anak tersebut berasal dari negara A yang menerap prinsip hak kesulungan, negara A tidak memberikan kewarganegaraan karena anak tersebut tidak dilahirkan di negara A. Karena tidak ada negara yang mengakui kewarganegaraan anak tersebut menjadi apatrid. Selanjutnya, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama, citizenship by birth. Oleh karena itu, karena negara menganut asas keadilan, maka setiap orang yang lahir di wilayah negara tersebut dianggap sebagai warga negara yang sah. Yang kedua, citizenship by descent. Perolehan kewarganegaraan berdasarkan darah. Oleh karena itu, negara menganut asas kesucian, sehingga seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara apabila orang tuanya berkewarganegaraan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, citizenship by naturalization. Orang asing memperoleh kewarganegaraan atas kemauannya sendiri apabila diminta menjadi warga negara suatu negara dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang keempat, citizenship by registration. Kewarganegaraan berdasarkan pendaftaran. Kewarganegaraan bagi mereka yang memenuhi syarat tertentu yang dianggap cukup diperoleh melalui prosedur administrasi yang lebih sederhana dibandingkan naturalisasi. Yang kelima, citizenship by incorporation of territory. Kewarganegaraan berdasarkan penggabungan wilayah, yaitu proses memperoleh kewarganegaraan berdasarkan peluasan wilayah suatu negara. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk yang cara kehilangan warga negara akan dijelaskan oleh Kepala Agil. Oke, baiklah, terima kasih Doni. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah renunciation. Tindakan sukarela seseorang untuk melepaskan kewarganegaraan yang diperolehnya di dua negara atau lebih. Yang kedua adalah termination. Penghentian atau pencabutan kewarganegaraan sebagai suatu perbuatan hukum karena yang bersangkutan telah memperoleh kewarganegaraan yang lain. Yang ketiga itu adalah deprivation, perampasan kewarganegaraan. Perampasan kewarganegaraan secara paksa karena orang tersebut dianggap melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran atau terbukti tidak jujur menurut hukum kepada negara. Selanjutnya adalah negara Indonesia mendefinisikan siapa yang menjadi warga negara dalam konstitusinya. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan. Yang pertama adalah seseorang yang menjadi warga negara adalah warga negara bekas negara Indonesia dan menurut undang-undang tidak dianggap warga negara yang berhak menjadi warga negara lain. Yang kedua adalah penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Indonesia. Yang ketiga adalah hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Ketentuan pasal 26 ayat 1 dengan sendirinya menegaskan bahwa orang Indonesia daratan adalah warga negara. Tetapi bagi orang kewarganegaraan lain, kewarganegaraan Indonesia harus terlebih dahulu dikukuhkan dengan undang-undang. Selanjutnya adalah persyaratan naturalisasi. Yang pertama itu adalah telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua adalah pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani.
Yang keempat adalah dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, selanjutnya yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Selanjutnya yang terakhir adalah membayar uang uang kewarganegaraan ke kas negara. Terima kasih. Akan saya akan meneruskan kepada moderator. Baik. Hmm. Baik, untuk kesimpulannya saya akan beri sebuah kesimpulan. Yang pertama, warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Mereka memberikan kesetiaannya pada negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Yang kedua, asas ius adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas ius soli disebut juga asas daerah kelahiran. Asas ius soli dan asas ius sanguinis dianggap sebagai asas utama dalam menentukan status hukum kewarganegaraan. Pada sekarang ini, umumnya negara menganut kedua asas tersebut secara simultan. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 6 tentang warga negara. Bila ada yang dipertanyakan, boleh lewat chat. Yang mau bertanya boleh lewat chat atau lewat Zoom nih, boleh. Bebas mau pilih yang mana. Don, pertanyaannya boleh diketik atau dilangsung terus gitu aja, Don. Boleh Langsung aja kedua-duanya, Bang. bisa, Bang. Diketik juga bisa. Ketik boleh kan? Boleh, Bang. Lagi di jalan, Cok. Baik, untuk pertanyaannya, apa yang terjadi jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara? Boleh diulangi? Apa yang terjadi jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara? Boleh Apa yang mulai terjadi jika warga negara tidak yang lain? Apa yang terjadi jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa dijawab atau langsung saya jawab nih?
Tadi siapa nanya? Ada. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika banyak warga negara tidak melaksanakannya sebagai warga negara. Tentu ketika banyak warga negara tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka seperti tidak mematuhi hukum atau tidak membayar pajak, hal itu dapat mengganggu ketertiban sosial dan menyebabkan penurunan pendapat negara yang dibutuhkan untuk layanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, rendahnya partisipasi dalam proses demokrasi juga dapat menghasilkan kebijakan yang tidak mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak integritas dan stabilitas negara. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana Ibnu Hidayat? Oke, oke, oke. Terima kasih. Oke, Oke, sama. baik. Ada yang ingin bertanya lagi tentang warga negara? Dipersilakan. Baiklah Bang, saya mau bertanya. Ya, Bang, izin saya mau bertanya, Bang. ya silakan. Apakah boleh dua warga negara memperoleh dua status warga negara? Status kewarganegaraan. Ini di negara Indonesia. Maksudnya warga Indonesia yang mempunyai dua kewarganegaraan. Iya. Baik. Ini mau jawab, Din?
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ocha Caca. Apakah boleh keluarga negara Indonesia mempunyai dua warga negara sekaligus? Jawabannya adalah menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang telah dewasa dan memiliki kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan asing secara otomatis kehilangan warga Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menerima kewarganegaraan asing tersebut. Namun, terdapat pengecualian untuk situasi di mana warga negara Indonesia yang lahir dari kedua orang tua dari negara asing dan secara otomatis memperoleh warga asing sejak lahir. Tetapi kemudian memilih untuk mempertahankan warga negara Indonesianya. Dalam hal ini mereka diizinkan untuk mempertahankan warga negaranya yang ganda sampai usia 18 tahun. Kemudian harus memilih satu warga negara atau yang lainnya. Bisa dijelaskan atau mau diulang lagi? Tidak perlu Bang, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, Baik, itulah jawaban dari Kepala Agil ya. Mana apakah materi yang kami sampaikan sudah baik, sudah bisa dipahami? sudah Bang. Baiklah, kita tutup saja diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Menyala.